Shalom, Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Merupakan kesempatan yang berbahagia kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di dalam rumah kita masing-masing bersama keluarga kita. Suatu kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kalau saat ini kita masih mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan sampai pada akhirnya kita perjuangkan iman kita, Bapak Ibu saudara, dengan kita terus beribadah, mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Mari saat ini kita bersama-sama bersehati sepikir, kita mau berdoa kepada Tuhan supaya ibadah hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh berkesempatan untuk kami beribadah bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya tidak mengurangi kuasa-Mu Tuhan. Saat kami memuji menyembah Engkau, Tuhan hadir dimanapun kami berada. Kuasa Tuhan sanggup melawat kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit bahkan disembuhkan oleh kuasa Nur-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ini merupakan ibadah yang penuh dengan kuasa, penuh dengan berkat Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan mengalir di dalam ibadah kami. Kami percayakan ibadah kami Tuhan seluas-luasnya untuk Tuhan menjamah, untuk Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Mari katakan bersama, amin, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, hari ini Engkau melawat setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami yang saat ini dalam kelemahan, Tuhan memberi kekuatan di dalam setiap hidup kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan Engkau tidak pernah ingkari janji-Mu. Engkau senantiasa akan terus bersama dengan kami, menyertai kami. Saat kami melewati lembah yang kelam, Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara, kita memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang
Ajar kami meneladani Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Engkau setia mengasihi kami ya Tuhan, apapun keadaan kami saat ini. Ajar kami meneladani kasih-Mu Yesus. Ajar kami mengasihi. Berikan hati mengasihi Tuhan. Supaya kami boleh memberi. Sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Ajar kami sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan. Seperti sungai yang mengalir, menyegarkan, menyejukkan. Ini kami ya Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidup kami Tuhan, menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjalan
suatu permohonan kami Tuhan. Kami rindu Engkau membentuk kehidupan kami, hati kami, untuk bisa memberi hidup kami pada saat-saat masa-masa yang sukar seperti saat ini. Engkau membentuk kami untuk boleh memperhatikan satu dengan yang lain. Beri kami hati untuk memperhatikan orang lain. Terima kasih saat ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun dalam keluarga kami masing-masing. Tapi kami punya keyakinan bahwa Engkau ada di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau berbicara dan Roh Kudus menolong kami. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kami diberikan tugas untuk menyampaikan kebenaran tentang kebajikan, menabur kebajikan. Begitu berat terus terang dalam hati saya kalau berbicara tentang menabur kebajikan pada masa-masa yang sulit seperti ini. Karena saya tahu secara persis bagaimana kesulitan-kesulitan yang ada di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing tentunya. Bangsa ini sedang dalam keadaan sakit dalam segala hal. Ekonominya sakit, semuanya sakit. Tubuhnya sakit, semuanya sakit. Tetapi Tuhan memberikan tema menabur kebajikan untuk hari ini. Untuk minggu ini. Saya sungguh-sungguh bertelut di hadapan Tuhan. Apa maunya Tuhan kok memberikan tema seperti ini? Menabur kebajikan. Arti dari kata kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kalau bahasa Indonesianya sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tapi kalau arti di dalam menurut Alkitab itu lebih dalam lagi. Artinya kalau menurut Alkitab artinya keluhuran moral, kebaikan. Ini berarti kita harus memiliki tindakan dan cara berpikir yang benar, yang penuh dengan keadilan. Lebih sulit ini kalau kita mengartikan kebajikan menurut Alkitab. Tentang keluhuran moral ini. Sebelumnya saudara boleh buka di dalam Alkitab, di dalam Matius 25, kita akan baca nanti 41 sampai 46. Nanti akan kami baca sambil jalan. Sebelumnya saya akan mau menyaksikan bahwa untuk berbicara menabur ini banyak hal yang menjadi tantangan, saudara. Pada suatu pagi-pagi benar saya mengantar istri saya untuk beli makanan di Benoyo itu. Kalau Bapak Ibu tahu di Benoyo itu ada orang jualan telo godok dengan membawa anak 2. Orangnya sudah glumrut gitu ya. Ya kelihatannya waduh, saya melihat kasihan gitu. Bawa anak 2 jualan telo, godok dan macam-macam gitu. Saya begitu melihat, hati saya bergetar. Saya sampai rumah saya ngomong sama istri saya, hatiku kok ora enak ya gitu. Dan apa? Aku kok seperti digerakkan untuk melakukan sesuatu untuk ibu ini. Saya tanya yang tukang parkir itu rumahnya katanya butuh. Tapi sampai detik ini saya tidak bisa ketemu, asal saya datang tadi pagi tak peruput jam 5:30 juga belum datang, tidak ada. Tidak tahu. Tapi dalam hati saya, Tuhan gerakkan untuk memberikan sesuatu kepada dia. Nah, disinilah saudaraku yang dikasih Tuhan.
untuk menabur kebajikan itu susah ternyata. Tidak semudah apa yang diomongkan itu, tidak. Ada hal-hal yang harus kita lakukan agar kita bisa melakukan kebajikan. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Matius 25 ayat yang 42, di situ dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Coba, ayat ini berbicara tentang sebab ketika Tuhan lapar, kita tidak memberi makan. Ketika Tuhan haus, kita tidak memberikan minum. Artinya, pernahkah saudara ingat kapan saya memberi tempat untuk makan guru gitu? Tuhan Yesus jawabannya, pada saat engkau memberikan makan, pada saat engkau memberikan minum, engkau sedang memberi aku. Dari situ saudara, kalau kita sadar sungguh-sungguh untuk kita menabur kebajikan itu, kita harus mau bantu orang yang kurang mampu. Saya bersyukur pada waktu diumumkan dari gereja, mengumumkan bahwa kita akan memberikan bantuan bagi orang yang kena COVID. Wah, itu banyak. Artinya semua ikut tergerak. Gregetnya itu ada. Dan ini saya sungguh-sungguh bersyukur di hadapan Tuhan bahwa jemaat di tempat ini punya hati untuk melakukan kebajikan. Mau membantu orang lain, mau membantu sesama. Kalau di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12, di situ dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Artinya kita memberi apa yang ada, bukan cari-cari, saudara. Ada orang memberi itu diwangi utang-utang hanya karena cari nama. Jangan, tidak begitu maksudnya. Tapi kita memberi dengan apa yang kita ada. Tuhan menginginkan kita mau memberi dengan apa yang ada. Membantu orang yang kekurangan, membantu orang yang tidak mampu, itu juga memberikan pengertian bahwa kita ini sebetulnya sekedar mengelola atas berkat yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita ini sekedar mengelola. Ada orang butuh, ya kita mengeluarkan. Ada orang memang kekurangan, apa yang kita ada, seberapa yang kita punya, tentunya mesti pakai perhitungan. Tapi perhitungan bukan perhitungan hati yang kikir, enggak. Perhitungan ini cukup atau enggak. Nah, ternyata dalam membantu orang lain, kita ini tidak membutuhkan uang. Sebetulnya tidak membutuhkan uang, saudara. Uang itu nomor 2 atau nomor kesekian. Dalam membantu orang lain, kita ini membutuhkan hati yang mau membantu mereka. Membutuhkan hati yang berbicara tentang hati. Saya itu kalau pergi sama adik saya ini, ya bukan jelek-jelekan ya. Tapi kalau memang ada di antara kita seperti itu, bertobat betul. Kalau ada mobil itu parkir, kebetulan tukang parkir itu ya jengkel kesoan. Ndak mau golek nggon parkir, ndak mau. Kalau kita sudah parkir, nanti kita mau keluar ditarii. Kadang-kadang sopir saya, adik saya itu kalau diminta
Enggak mau, padahal tak lungi duit itu loh, enggak sah. Oh aku golek parkiran ora dikon parkir kok. Nah, hati ini sebetulnya main, saudara. Kalau begitu itu, aku ngenai ning nek aku nompo gitu loh. Salah, saudara. Aku mau memberi kalau aku nompo. Artinya ada balasan. Kalau saya, itu bukan urusan, wajibnya saya memberi, saya beri. Dia ndak mau carikan tempat parkir atau apa, itu bukan urusan saya, dia urusannya dengan Tuhan. Sudah, kalau kita sudah begitu, kita memberi itu dengan rela gitu. Tapi berkali-kali itu kalau di depan PDIP itu kan sok-sok, atau di perempatan yang lain itu kadang-kadang ada orang yang menyabrangkan. Orangnya sudah begitu semangat, dilewati tok gitu. Kasihan gitu. Kasihan. Hatinya itu di mana gitu. Saya kadang-kadang, wah kok ngono toh. Dia kan sudah berdiri berjam-jam di Protelon itu. Ya. Berdiri di Protelon suwi itu. Mengharapkan dia mau berdiri di situ itu mengharapkan uang 2.000 dari orang yang lewat. Tapi begitu kesempatan lewat, gitu. Di hati itu rasanya enggak enak. Jadi dalam membantu orang lain kita ini bukan butuh uang, bukan membutuhkan uang. Uang iya, tapi nomor sekian. Tapi yang terpenting itu hati kita ini. Bagaimana hati kita ini tersentuh gitu. Jadi yang pertama, untuk kita bisa melakukan kebajikan itu bantu orang yang tidak mampu. Hal yang kedua, memberi tumpangan. Wah, saudara jangan berpikir, aduh, aku memberi tumpangan. Wong kamarku ora sepiro kan gitu. Omahe cilik. Yang dimaksud memberi tumpangan ini berbicara tentang memiliki kemurahan hati. Memiliki kemurahan hati. Lukas 6 ayat 36 dikatakan begini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu. Sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati. Jadi bukan memberi tumpangan lalu kita menyediakan tempat kamar, karena kamarnya mung siji kepiye. Tapi yang di sini berbicara tentang kemurahan hati. Ya, murah hati. Murah hati itu artinya mudah tergerak hati kita. Kalau kita ini murah hati, ada keuntungan yang besar dalam hidup kita. Saat kita bekerja, saat kita melepaskan hati, melepaskan kemurahan hati itu yang ini iman kita ini menjadi sempurna, saudara. Maksudnya begini, saat itu misalnya uang kita terbatas untuk 1 minggu ini. Tetapi karena kemurahan hati, terpaksa kita mengeluarkan uang, itu melakukan hal yang luar biasa, yaitu belajar beriman. Dan kalau kita bisa murah hati, melepaskan hati, itu iman kita ini menjadi sempurna. Karena kita yakin bahwa pada saat kita murah hati, pada saat hati kita memberi, kita punya keyakinan Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Itu. Saya sering ini menikmati berkat Tuhan. Sering menikmati itu.
Saya jauhkanlah dari kesombongan gitu. Jauhkan dari kesombongan. Saya belajar murah hati. Tadinya ya susah gitu. Tapi mau tidak mau, entah saya ini karena sudah tua atau bagaimana begitu. Kalau melihat orang yang butuh dalam arti sangat kekurangan, itu cepat air mata itu keluar, saudara. Dan cepat saya itu tangan saya pegang dompet. Itu yang tidak bisa diem. Tapi kenyataannya saya bisa melihat pertolongan Tuhan. Berkat yang tidak dinyana-nyana itu tiba-tiba kok masuklah pemasukan berkat Tuhan lewat orang lain. Lebih banyak, berlipat malah. Itu berkali-kali saya nikmati. Sehingga saya tidak takut. Saya tidak takut untuk bermurah hati, untuk memberikan tumpangan. Saya tidak takut. Nanti kekurangan itu bukan urusan saya. Itu urusan Tuhan lah. Begitu. Saya mau belajar untuk bermurah hati. Belajar bermurah hati. Kadang-kadang saya ini sakit kalau melihat istri saya juga. Kalau pas cuci darah begitu, dia muter satu-satu gitu. Itu murah hati itu. Datangi satu-satu, Mbak, Bu, mau beli apa, titip apa, nasi apa. Jadi setiap satu-satu kan beda-beda, ada yang minta nasi pecel, ada yang minta nasi apa. Setiap jam 8 itu ibu muter itu. Dan itu kalau hati itu tidak murah ya, tidak murah hati. Itu semokal itu males itu. Kalau saya males om. Tapi istri saya mengajar saya juga. Setiap dia jam 8, sebelum dia keluar untuk makan sarapan pagi, dia mesti tanya satu-satu. Dan nanti pulang itu membawa banyak belanja, tinggal bagikan satu-satu sesuai dengan permintaan mereka. Dari situlah saya belajar murah hati itu. Bagaimana memberi hati kepada orang lain. Memberi hati pada orang lain, memberi hidup pada orang lain. Tidak minta ganti, tidak punya harapan kamu mengembalikan, enggak. Dari situlah saya juga belajar untuk mengasihi sesamanya. Hal yang ketiga, menabur kebajikan itu apa yang harus kita kerjakan? Kita berdoa. Doakan dan kunjungi orang yang memerlukan. Kalau masa-masa sekarang, kalau kunjungi begitu, rasa-rasanya agak grogi. Ya kita sekarang kan ada HP. Ya sudah, saya kalau pagi itu tak WA semua. Kalau enggak tak telepon semua. Piye Mbak? Sehat. Semua itu di kantor yang pada waktu itu Mbak Mariati kan baru dalam keadaan sakit. Jadi semua baik itu guru TK maupun staf kantor, setiap pagi saya telepon satu-satu. Kalau semua sehat, puji Tuhan selesai. Saya ajak berdoa. Orang-orang yang kena COVID, saya telepon, wah saya enggak bisa ambegan, saya enggak bisa ngulu, saya enggak bisa begini. Yuk kita sembahyang. Saya enggak bisa berkunjung, karena saya enggak berani.
Tapi ini suatu pekerjaan yang maksimal, paling tidak yuk kita berdoa bareng-bareng. Berkunjung lewat WA. HP kita bisa untuk alat untuk berkunjung. Karena perkunjungan sekarang lewat HP kita ini ya, merupakan tugas yang diberikan Allah bagi setiap orang percaya. Ternyata itu bagi kita orang percaya bukan hanya tugasnya Pak Pendeta, pengurus gereja, enggak. Bagi kita semua, kita berkunjung. Kalau kita lihat di dalam Kisah 15 ayat 22, di situ katakan begini, maka rasul-rasul dan penetua-penetua beserta, di situ beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih di antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Dari situ seluruh jemaat dilibatkan. Bagaimana kita sekarang? Apakah selama ini kita akan sudah tahu lewat pengumuman, kita berdoa untuk si A, si B, si C gini nih. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian ada hati, ada kemurahan hati untuk mendoakan, untuk bisa berkunjung lewat telepon, lewat apalah gitu. Apakah kita masa bodoh, sing penting aku selamat, sing penting aku tidak sakit begitu. Saat ini Tuhan meminta kita untuk kita mau mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit. Kita kunjungi lewat doa kita, lewat pakai telepon. Dengan demikian kita juga menumbuhkan iman. Kita bisa membangun semangat dalam bentuk lewat doa, lewat kunjungan. Saya sering kalau pagi itu, terima kasih Bapak. Bapak sudah membangun semangat. Bapak sudah membangun semangat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita sudah bisa membangun semangat orang, tapi ada kata yang tambah menyenangkan kita, Tuhan memberkati Bapak. Ini kan juga kita bisa menikmati, saudara, berkat itu. Jadi disinilah untuk menabur kebajikan itu, mari kita mau belajar. Jangan sampai kita ini berhenti untuk menabur kebajikan. Karena ingat, saat engkau memberi tumpangan, engkau sedang memberikan tumpangan padaku. Saat engkau memberi minum orang, saat engkau memberi makan orang, saat itu engkau memberi minum aku, memberi makan aku. Apa yang saat ini sedang ada di tengah-tengah keluarga kita, di dalam pribadi kita? Apakah hatimu saat ini sudah mulai memiliki hati untuk menabur kebajikan? Saya yakin saat ini Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita masing-masing untuk kita boleh menabur kebajikan. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Alirkan kasih kita kepada sesama tanpa terhalang oleh sekat, tanpa terhalang oleh perbedaan dalam bentuk apapun. Kita jangan melihat, oh si A pernah memberi saya, oh si B tidak pernah memberi saya. Jangan kita ini menabur kebajikan hanya karena aku sudah diberi. Tetapi kita menabur karena kita mengasihi. Kita akan menyanyikan satu pujian yang intinya doa seperti tadi. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru. Sementara saudara menyanyikan pujian ini, Bapak Ibu di rumah, angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
letakkan tangan kiri Anda di dada Anda. Sebelah tangan Anda kanan angkat pada Tuhan sebagai doa kita. Pujian ini sebagai doa kita. Biarlah Tuhan memperbarui kehidupan kita bersama. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu berjalan hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita ambil saat teduh sebentar, 1 menit 2 menit saja. Hatimu terbuka bagi Tuhan. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Mungkin saat ini kita masih menghitung, suka menghitung. Kalau kita mau melakukan kebajikan, kita masih keluar matematika kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita mau belajar taat. Kalau Roh Kudus berbicara di dalam hati, beri, kita jangan sampai terlambat. Waktu kita tidak seberapa, ada kesempatan kita memberi, ada kesempatan kita melakukan kebajikan. Cepat lakukan itu. Karena waktu bukan milik kita. Waktu kita adalah milik Tuhan. Pada saatnya kita tidak tahu kita dipanggil pulang dan kita belum melakukan apa-apa. Puji Tuhan. Biarlah semua berdoa. Berdoa minta hati yang penuh belas kasihan, yang penuh kebajikan. Terima kasih Tuhan. Bapa, sentuhlah hati kami, supaya kami memiliki hati yang baru, supaya kami boleh melakukan kebajikan seperti Engkau firmankan. Untuk kami melakukan kebajikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berikan kami hati untuk memperhatikan sesama kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Ampuni hamba-Mu, ampuni kami semua. Apabila akhir-akhir ini kami terjerat di dalam rasa takut, rasa khawatir, sehingga untuk memberi kebajikan, memberikan hati yang penuh kebajikan, kami ada rasa takut kekurangan, ada rasa khawatir untuk kami kekurangan. Tapi hari ini, pagi ini Tuhan, Engkau tolong beri kami hati, beri kami hati yang baru, roh yang baru, untuk kami boleh merasa memiliki. Dan kami tahu apa yang ada pada kami bukan milik kami semata-mata, tapi adalah pemberian-Mu yang kami hanya diberikan waktu untuk mengelola. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan-Mu. Terima kasih untuk harta, untuk keuangan yang Kau berikan kami untuk kami mengelola.
Berikan hati yang bijaksana untuk kami boleh mengelola berkat-berkat-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat dalam tangan-Mu Tuhan. Banyak di antara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Kau melawat satu persatu. Kau jamah dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah dia. Kau teteskan darah-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak di antara sidang jemaat mengalami kesusahan ekonomi. Tuhan tolong. Kau berkati dia. Kami tahu jalan kami penuh kerikil tajam. Tapi kami tahu Tuhan akan menuntun. Karena kami juga tahu berkat-Mu akan melimpah di dalam setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan rahmat yang Kau berikan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang percaya. Kalau sebentar kami akan memberikan sebagian kecil dari berkat-Mu. Kami akan memberikan persembahan, entah itu persembahan pembangunan atau persepuluhan, apa bentuk apapun juga. Mari Tuhan, Kau jamah lebih dulu hati kami, supaya persembahan kami ini menjadi sempurna dan sungguh-sungguh menjadi nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, Kau akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Dan kami yakin Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami kekurangan. Terima kasih, pertemukan kami Tuhan pada hari Minggu yang akan datang dalam satu ibadah raya di rumah kami masing-masing dengan berkat-berkat ilahi yang lebih luar biasa. Terima kasih. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama menengadahkan hati kita di hadapan Tuhan dan menengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan untuk kita boleh menerima berkat dan rahmat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan senantiasa memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ingatlah bahwa Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai pagi ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa. Haleluya. Amin.